Bagaimana Pak? Yang dosa siapa? Padahal kita hatinya itu tuh nggak niat-niat mencontohkan saja. Ya. Ria itu kalau kita sepakat, Bu. Jadi ria itu kalau kita sepakat. Kalau kita sepakat dengan bisikan setan bahwa sebenarnya kita itu ingin dipuji. Tapi kalau ibu dalam hati bilang tadi, saya sengaja menceritakan amalan saya ini, saya sengaja mengupload kebaikan saya ini supaya orang terinspirasi mencontoh perbuatan saya. Itu namanya uswah hasanah. Kalau uswah hasanah itu malah kita dapat pahala yang sama dengan orang yang mencontoh kita. Itu hadis sahih Muslim di antaranya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu ajru man amila biha bi ghairi ayyan qusay ila yaumil qiyamah. Jadi siapa yang memberikan contoh kebaikan yang kemudian contoh itu dicontoh oleh orang lain, ya, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan mencontoh kebaikan itu, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya sampai kiamat. Makanya saya ulang, dalam Islam beramal itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Saya ulang ya, dalam Islam beramal itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan manfaatnya apa coba? Kalau orang mencontoh kita, sehingga kita dapat bagian pahala yang sama dengan yang mencontoh kita. Bahayanya apa? Kalau kita ria. Tapi ria itu bisa dinetralisir dengan cara bagaimana? Jangan sepakat dengan bisikan setan. Ketika kita ingin dipuji oleh makhluk, kita bilang, ya saya ingin dipuji oleh Allah, sudah jelas. Saya ingin dipuji oleh Allah. Kalau setan ngeyel, kita ingin dipuji oleh makhluk, kita ngomong aja, emang makhluk bisa ngasih apa? Saya misalnya ngomong begini, ingin dipuji oleh Bapak Ibu sekalian. Emang Bapak Ibu kalau muji terus istri saya dibayar gitu apa? Kan enggak kan? Hanya masing-masing jenengan, ya tidak bisa ngasih pahala sama saya, juga nggak bisa ngasih dosa, atau yang bisa ngasih pahala siapa? Berarti percuma saya berbuat karena makhluk kan? Nah, itu kita menolak gitu maksudnya. Artinya kita nggak sepakat terus. Kalau setan terus menggoda kita untuk ria, udah gini aja lah. Ya Allah, engkau maha tahu, ya Allah ini bukan hamba. Ya Allah, engkau maha tahu ini bukan hamba. Ini setan gua play ini, ya Allah ini bukan hamba. Ya, gitu aja. Gitu ya Bu ya, itu satu. Terus kalau beramal gak boleh sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi, memang insya Allah bebas ria, insya Allah. Memang bebas ria. Tapi masalahnya kalau sembunyi-sembunyi itu rawan ujub, rawan bangga diri. Contoh ya, ada teman upload kebaikan, Pak Hendrawan nih upload kebaikan, saya tidak. Terus saya ngomong, saya lebih hebat dari kamu nggak tahu aja. Nah, itu sama, itu juga itu menghapus dosa, jangan salah loh. Jadi kalau kita sembunyi-sembunyi jangan dikira nggak bisa terhapus, bisa saja. Cuman menetralisir itu bagaimana? Kita cukup mengatakan, saya ini bisa karena dikasih oleh Allah. Kalau saya hebat karena dihebatkan oleh Allah. Jadi jangan bangga diri, tapi sebut kebaikan Allah, maha besarnya Allah. Nah, kira itu ya. Allah alam bisawab. Jadi amal itu boleh tangan, boleh sembunyi-sembunyi. Saya tadi yang belakang dulu tadi yang saya katakan. Monggo Ibu siapa tadi? Belakang dulu nggih. Oh, gantian Bapak-bapak dulu. Ada moderatornya soalnya. Monggo, monggo, monggo. Monggo, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita beri pada makna takwa dulu. Apa takwa itu? Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, di antara perintah Allah itu yang mentaati Rasulullah Muhammad SAW. Orang kalau bertakwa itu pertama jaminannya pasti mulia. Al-Hujurat ayat 13. Orang yang bertakwa itu akan diberi rezeki yang tak terduga dan solusi atas setiap masalah dan pahala yang besar.
At-Tolaq ayat 2 dan 3, termasuk nanti sampai ayat 5-nya lah itu digabung dengan tawakal juga. Jadi singkat kata, singkat cerita, konsekuensi dari takwa itu ketaatan, karena memang takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau praktik takwa yang paling sederhana, ini sederhananya ya. Sederhananya gini, melaksanakan perintah Allah berarti laksanakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar. Baik kewajiban kepada Allah maupun kepada sesama. Terus sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Terus tinggalkan yang haram. Namanya manusia ada terjadi juga yang haram, maka segera tobat minta ampun kepada Allah. Jadi laksanakan yang wajib dengan baik dan benar, sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Tinggalkan yang haram, segera tutup yang haram dengan taubatan nasuha. Kok misalnya, ini misalnya, suatu saat kita lagi malas untuk taat, lagi kena penyakit malas untuk taat. Biasanya orang kalau alasannya apa? Capek ya. Nah, itu kalau saya lagi digoda setan untuk capek, saya biasanya ngelus dada saya. Sudah tahu ya kenapa ngelus dada ya? Karena ngelus kaki kejauhan. Ngelus dada. Mau capek di dunia atau capek di akhirat? Mau capek di dunia atau capek di akhirat? Nah, kadang orang pengennya istirahat, bermalas-malasan. Nah, itu kita nanya lagi dalam hati, mau istirahat bisa. Kalau di dunia kita kepada Allah, insya Allah kita di akhirat capek lagi. Kalau di dunia bisa istirahat alias bermalas-malasan, jangan mimpi bisa istirahat nanti di akhirat. Nah, terus kadang nafsu dan syahwat itu begitu bergelora untuk mendorong kita berbuat dosa. Maka seketika itu kita mengatakan sabar, sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar. Saya kira itu. Allah alam bisawab. Monggo yang lain silakan. Ya. Ada moderatornya Bu, ada moderatornya. Para jamaah, kalau kita mau tanya, tadi kata Ustaz nggak boleh buka aib seseorang. Pak Ustaz, tetangga saya begini disampaikan ini. Itu aib bukan? Iya, hati-hati. Hati-hati. Hanya pertanyaan itu dikit dulu. Ya, Bu, tahu Bu kan? Ya. Nah, hari ini ada ilmunya sekarang. Tadi disampaikan di surat Yasin. Ya. Pada hari ini kami tutup mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi saksian dan apa yang lalu mereka ucapkan. Karena kalau ucapkan begitu, aib orang ya itu nanti. Ini mati akan bicara. Ya. Ini biar supaya paham, ya. Bapak ini ibu dapat rezeki. Rezekinya Pak, waktu. Ada orang punya duit di kendaraan, nggak bisa kesini, nggak dapat waktu. Sama Allah. Kita rezeki datang ke sini. Tambah ilmu, tambah apa? Ayo silakan ibu yang mau belajar. Mohon maaf yang tadi di belakang ya, yang belakangnya. Di belakang dulu ya, monggo, kasihan itu. Angkat-angkat. Monggo silakan. Salam. Pertama, ketika kita pemilu, Udah biarin, udah apa-apa. Satu yang bertanggung jawab 270 juta rakyat. iya betul hidup Dewi. Membawa pendidikannya, memfasilitasi pencegahan tidak henti Iya betul. di MK, di Bawaslu, sampai berdarah-darah dan nyawa banyak yang lain. Pertanyaan saya, Merdeka. semuanya itu ada bukti, ada saksi, tetapi tidak diperiksa di MK. Dimenangkan dengan segala kecurangan. Pertanyaan saya, haruskah kami semua rakyat Indonesia memaafkan itu? Semua di semua lini kehidupan begitu banyak bertentangan dan sangat mengarah kepada PKI. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Dosa konstitusi sama dosa pribadi itu beda. Kalau konstitusi itu urusannya bukan dengan pribadi-pribadi kita. Itu nanti tanggung jawabnya ya
Ya, secara konstitusi di dunia ini dia mesti bertanggung jawab, nanti di akhirat dia juga mesti bertanggung jawab. Jadi itu kenapa kemudian hadis-hadis yang mengancam tentang pemimpin yang tidak adil atau pemimpin yang diktator atau pemimpin yang zalim itu ada babnya tersendiri, dan itu tidak masuk dalam kategori dosa pribadi itu nanti dosa konstitusi nanti itu. Jadi itu urusannya bukan dengan kita pribadi-pribadi, bukan. Ya, saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali ibu pernah ngeprank dia gitu. Secara pribadi itu lain bab nanti itu ya, saya kira. Pertanyaan yang kedua kan ini berkaitan dengan segala regulasi untuk rakyat. Lalu kita semua ikutin, padahal itu bertentangan dengan Undang-Undang yang Maha Esa sila 1. Lalu apa? Bagaimana? Urusan dosanya, memaafkannya, atau bagaimana? Kan di Al-Quran sudah jelas, alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi ketika kemudian ada, mohon maaf ya, peraturan-peraturan yang sengaja dibuat yang bertentangan dengan misalnya ketuhanan yang Maha Esa, sikap kita bagaimana? Anda punya apa? Kalau Anda anggota DPR, ketika kemudian kita, mohon maaf ya, kita bukan anggota DPR, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Mohon maaf, kita hanya punya hati. Paling enggak tadi, untungnya Nabi tidak paksa kita untuk di level yang harus itu. Nah, paling enggak dengan hati kita mengingkari itu. Kalau saya misalnya, saya punya media majelis taklim misalnya, saya punya media sosial, ya saya suarakan di situ kalau saya bisa. Ya, begitu. Jadi kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.